Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan rekan-rekan sekalian. Di sini saya Fajar Nur Prayitno, kelas reguler 2 LGJS akan mempresentasikan tentang pemanfaatan energi surya untuk sistem hidroponik. Yang pertama, latar belakang untuk tugas pemanfaatan energi surya yang saya lakukan ini. Yang pertama adalah sumber energi. Sumber energi tenaga surya atau dari matahari itu merupakan sumber energi terbarukan, salah satu sumber energi terbarukan yang tidak akan pernah habis. Kemudian sumber energi terbarukan tersebut dapat dimanfaatkan untuk salah satunya yang berkaitan dengan tujuan nasional, yaitu adalah ketahanan pangan. Kenapa saya mengambil latar belakang untuk pemanfaatan energi surya sebagai ketahanan pangan? Karena dalam tujuan nasional untuk ketahanan pangan dimulai dari rumah tangga dan lingkungan sekitar. Nah, untuk mendorong ketahanan pangan tersebut, maka saya berencana untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan dengan teknologi, mengaplikasikan pada teknologi dalam sistem hidroponik. Nah, latar belakang sistem hidroponik yang saya ambil ini dikarenakan sistem hidroponik ini terkait lahan itu tidak terbatas. Jadi bisa dibuat baik itu di desa ataupun bisa dibuat di daerah perkotaan yang memiliki lahan yang relatif masih sempit-sempit. Nah, ini adalah latar belakang untuk pemanfaatan energi surya yang saya ambil untuk digunakan dalam menunjang ketahanan pangan, diimplementasikan dalam teknologi sistem hidroponik yang memiliki keuntungan yang tidak terbatas pada lahan. Baik, kemudian yang kedua, ini adalah skema rangkaian dan cara kerja untuk teknologi hidroponik pemanfaatan tenaga surya. Yang pertama di sini ada komponen panel surya, kemudian ada unit pengontrol baterai, inverter AC ke DC, unit pengontrol hybrid, dan juga terkoneksi dengan sumber PLN dan keluaran berupa stop kontak yang bisa digunakan untuk teknologi hidroponik tersebut. Nah, dalam gambar ini memperlihatkan rancangan alat penyedia tenaga listrik tenaga matahari yang dikombinasikan dengan PLN atau hybrid. Panel surya ini akan mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik untuk mengisi listrik baterai 12 volt. Kemudian baterai ini tidak mengalami kerusakan akibat berlebihan charging over dan memberikan indikator bila baterai kosong sehingga memicu trigger atau unit pengontrol hybrid. Unit pengontrol hybrid inverter kemudian mengubah tegangan DC dari baterai menjadi tegangan AC untuk mencatu beban pompa air pada sistem hidroponik. Dan baterai menjadi tegangan AC untuk mencatu beban pompa air pada sistem hidroponik pula. Nah, unit pengontrol hybrid berfungsi untuk memberikan tenaga listrik dari inverter sendiri ataupun baik dari PLN. Nah, apabila listrik baterai kosong, maka pencatuan listrik berpindah ke PLN, dan sebaliknya jika baterai penuh, maka berpindah ke inverter.
Dengan demikian, pompa untuk sistem hidroponik akan tetap hidup walaupun tenaga listrik baterai kosong. Stop kontak digunakan untuk menggunakan peralatan pompa ke sumber listrik. Nah, dalam skema rangkaian ini, untuk pemanfaatan tenaga surya ini bisa digunakan menggunakan AC PLN ataupun panel surya. Nah, apabila tenaga surya yang diberikan ini yang di matahari yang disinarkan tenaga surya itu dapat berproses dalam satu hari selama waktu yang cukup lama, itu akan menguntungkan karena akan tersimpan di baterai dan juga dapat digunakan untuk sistem pompa pada hidroponik dan sistem lain yang digunakan pada hidroponik, khususnya untuk pengaliran nutrisi ke tanaman, sehingga sumber dari tegangan AC PLN dapat diminimalisir atau bahkan bisa tidak digunakan sama sekali. Sehingga dalam skema rangkaian ini, prioritas untuk tegangan yang digunakan itu berdasarkan panel surya. Kenapa di situ ada alternatif dari tegangan PLN? Karena untuk mengantisipasi musim di mana cahaya matahari kurang atau musim hujan. Baik, kemudian berikut adalah foto implementasi pemanfaatan tenaga surya untuk hidroponik. Nah, yang pertama ini merupakan foto di mana solar cell yang mengambil energi dari surya, energi dari sinar matahari, itu dibuat menarik, yaitu dengan memberikan hiasan seperti bunga matahari, sehingga apabila orang yang melihat pun merasa unik dan juga secara visual enak untuk dipandang. Ini merupakan salah satu metode bagaimana panel surya itu bisa dibuat menarik dan juga merupakan komponen yang bisa untuk mengatur sistem dalam hidroponik tersebut sebagai sumber utama. Nah, kemudian foto yang kedua ini adalah sistem dalam hidroponik di mana ada pembibitan, kemudian ada tumbuhan yang sudah beberapa bulan, dan juga yang paling sebelah kiri yang mendekati panen. Nah, ini semua untuk sistem pompa terutama itu didapatkan dari tenaga surya atau dari panel surya. Nah, yang terakhir ini adalah foto di mana sayur tersebut sudah dapat dipanen, sehingga tujuan dari penerapan pemanfaatan energi surya ini untuk teknologi hidroponik dapat dilakukan, kemudian dengan tidak keterbatasan lahan dan juga dengan mendukung ketahanan pangan nasional, sehingga didapatkan pemanfaatan energi surya dapat digunakan salah satunya untuk menunjang ketahanan pangan nasional melalui penerapan atau implementasi dalam sistem hidroponik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.